Dan kebetulan keluarganya pendeta semua coy. 4 orang pendeta semua. Nah, jadi di sini saya dan beliau ini mencoba berkomunikasi bukan untuk mendebat keyakinan beliau sekarang, no. Saya hanya memberikan advice supaya beliau kalau memang ingin mengenal Islam, begini caranya. Saya kasih jalan untuk beliau. Kalau beliau adalah orang-orang yang berpikir, orang yang mempergunakan daya berpikir yang Allah berikan kepada beliau, maka satu cara untuk mengetahui mana yang benar atau tidak, jalurnya ilmiah saja. Kalau kita bicara jalur imani, no, nggak masuk. Buddha, Hindu, Kristen, Islam itu punya yang namanya imani. Itu letakkan di kotak dogma, kunci rapat, buang ke laut, diam, nggak usah diskusi. Tapi kalau kita bicara sesuatu yang make sense, sesuatu yang memacu daya berpikir kita bahwa ini masuk akal nggak sih, maka ini saya arahkan beliau untuk ayo kita masuk ke ranah critical text. Saya ingin membuktikan betapa Al-Quran itu sangat make sense, bahkan Al-Quran di atasnya make sense. Maksud saya adalah bahkan Al-Quran sendiri ketika itu tidak masuk akal bisa dijelaskan dengan cara ilmiah. Begitu. Kita akan gunakan ilmu psikologi bisa, ilmu antropologi bisa, ilmu sosiologi juga bisa menjelaskan bagaimana transmisi Al-Quran sampai kepada kita. Nah, jadi kita akan coba untuk diskusi dengan beliau ini ya. Saya mungkin lebih cenderung biarkan beliau menjelaskan kepada teman-teman netizen semua perjalanan spiritual beliau mungkin, atau pengalaman pribadi beliau, atau apa yang menurut beliau ini gak make sense, ini make sense, ini aneh, ini gak aneh. Jadi saya serahkan kepada beliau untuk menjelaskan. Lebih baik kita ngobrol dengan beliau ya, karena saya no debat hari ini. Dan ini diskusi santai ya. Yes, kita hanya bertemu dengan saudara NKRI berbeda keyakinan. Pak Yosef dari Buddhis ya. Iya, beliau sekarang ada di Buddhis, tadinya Kristen. Nah, dan kita benar-benar hanya memberikan beliau kesempatan untuk mencurahkan apa perasaan beliau terkait tentang spiritual beliau sekarang. Dan nanti kalau memang beliau ingin bertanya tentang Islam, insya Allah kita akan bantu menjawabnya. Mungkin kita lempar dulu ada pertanyaan dulu ke Pak Joseph, beberapa pertanyaan yang biarkan beliau menjawab sendiri. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya. Salam kebajikan. Ya, mungkin pertanyaannya dari saya tapi tetap ke beliau aja. Pertanyaannya di saat kapan mungkin Anda memikirkan masalah spiritual ini? Karena kan jarang-jarang ya orang yang langsung kepikiran saya harus perbaiki spiritual saya dengan Tuhan. Kayaknya ada yang aneh dengan keyakinan saya sekarang. Mungkin boleh ditanya kapan mulainya? Saya mulai tergelitik tentang kekristenan itu benar atau tidak itu mulai dari 2019, di mana saya mulai mengalami kedown sejak COVID, mengalami banyak masalah. Jadi saya mencari Tuhan itu benar nggak sih selama ini saya mendapatkan ajaran di kekristenan itu seperti itu. Saya mencoba untuk menggali lagi, saya mencoba mempelajari lagi, tapi makin dibaca terus makin beberapa keganjilan tuh ada. Saya nggak bisa dijelaskan, tapi ada beberapa yang peristiwa yang ya maaf ya tidak logis lah, istilahnya tidak logis, tidak bisa di dalam apa, Islam apa Kristen? Kristen. Tidak logisnya yang mananya Pak? Boleh tahu nggak? Misalkan aja gitu, kita percayakan bahwa Tuhan yang telah menciptakan hukum Taurat sebagai bentuk bahwa kalau kita melanggar hukum Taurat, maka itu akan menjadi dosa kita. Tapi Tuhan yang menciptakan hukum Taurat itu tidak mampu membuat manusia lolos dari dosa tersebut, makanya harus mengorbankan misalnya dirinya sendiri gitu. Poinnya Ustaz Romi, ayo motor. Ada di mobil. Itu poin yang menarik ya. Ini menarik teman-teman. Justru Bang Joseph melihat dalam kitab Roma, Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat itu justru mengurung manusia dalam dosa. Ini saya jelaskan teman-teman ya. Oke, saya kasih dalilnya langsung ya. Jadi menarik ini, kita langsung aja. Biar beliau menjelaskan langsung. Beliau mengatakan Tuhan telah memberikan hukum Taurat, tapi Tuhan tidak mampu menjaga manusia dengan Taurat itu. Ini bertimbal terbalik teman-teman dengan pengajaran rasulnya orang Kristen itu Paulus, bahwa kitab Taurat itu justru kitab Taurat menurut pengajaran Paulus mengurung manusia dalam dosa. Ya, nih saya akan kasih datanya dibuat Bang Joseph ya. Ya, buat teman-teman TikTok ya, ini diskusi antara Uniripa berdiskusi dengan Pak Yosef. Nah, Pak Yosef ini dari Buddhis ya, teman-teman. Roma pasal 3 ya.
kita doain aja semoga mendapat hidayah Pak Yosef. Amin gak kalau dapat hidayah ke Islam Pak Yosef? Amin kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga hari ini harinya Uniripa sama Pak Yosef. Doain aja teman-teman. Kalau kita lihat di sini, bentar saya dulu ya. Atau ini aja yang rekod. Saya Bapak yang rekod. Nah, ini rekod buat di YouTube. Ya, teman-teman TikTok, kita doain semoga Pak Yosef ini mendapat hidayah dan bisa masuk Islam setelah berdiskusi dengan Uniripa. Ini sesi spesial dan sesi khusus berdiskusi lintas iman tapi dalam dunia nyata ya. Ini Pak Yosef domisilinya di Bandung ya Pak ya? Bandung, saya di Bandung. Nah, coba lihat ini. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Torah ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Bagaimana mungkin hukum Torah? Bagaimana mungkin hukum Torah menjadi asbab manusia dihukum? No. Hukum Torah adalah aturan Tuhan, Ten Commandment, 613 mitzvot. Artinya adalah aturan hidup manusia. Banyak Teman-teman dibantu tab dan layar ya dan doain Pak Yosef ini untuk bersahadat ya. Teman-teman TikTok buat kalau ada yang mau live silakan live. Ini sesi spesial, sesi khusus debat lintas iman dunia nyata. Melaksanakan hukum Torah. Supaya apa? Supaya nanti Yesus menjadi penggenapan hukum Torah, Iya. mati menebus kutukan hukum Torah. Galatia pasal 3 ayat 13. Betul. Dengan matinya Yesus telah batal hukum Torah. Betul. Efesus 2:15. Bagaimana mungkin Tuhan kasih hukum, tetapi hukum itu menjadi kutukan bagi manusia? Not make sense. Not make sense. Tapi bagaimana dalam Al-Quran? Torah adalah petunjuk dan cahaya. Anda mungkin baca dalam Al-Quran bagaimana pujian Al-Quran terhadap Torah. Tapi sorry ya, Torah di sini bukan perjanjian lama ya. Oke. Oke. Beda. Beda. Oh, sebentar ya kalau gitu. Ini Torah di dalam Islam bukan perjanjian lama. No. Oke. No. Sekarang saya tanya ke Pak Yosef nih. Menurut Pak Yosef, Torah dalam Big-nya aja jadi. Oke. menurut Gimana? Pak Yosef, perjanjian lama itu Torah bukan? Dari doktrin yang lama saya bilang ya itu Dari kecil Kristen, saya ya? dibilang ya perjanjian lama itu adalah Taurat. Nah, Taurat itu adalah perjanjian lama. Oke, tapi menurut Uniripa itu bukan menurut saya. menurut Islam ya. Itu bukan Taurat perjanjian lama. Apa ada bantahan dari Pak Yosef? Sejujurnya saya cek juga di Septuaginta bahwa itu kan terjemahan ke bahasa Yunani. Memang ada beberapa perbedaan dari Septuaginta ke perjanjian lama. Contohnya misalkan Salomo saat dia menjadi raja, dia di umur usia 12 tahun itu tidak pernah ada di perjanjian lama. Tapi Ini saya ketemukan Al-Quran. di Septuaginta. Memang ada beberapa perbedaan. Jadi nggak 100% emang sama. Begitu Oh, sih. ini juga saya kehadiran ahli ini ya bahasa Ibrani Bang Kriosmoto ada di dashboard di sleting Bang P3K Joseph, boleh di baca dalam. ini adalah Al-Quran surah P3K. Al-Maidah ayat ke-46, baca terjemahannya. Terjemahan. Bagaimana Di dashboard dapat buka di bawah kaos yang beli itu. Pokoknya buka aja di situ. Kan jejak mereka nabi-nabi Ketiga. Bani Israel dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Yes, Taurat. membenarkan bahwa benarlah kitab Torah itu, Oke. bahwa firman Ini Tuhan. boleh lihat Kita ayatnya? lihat nih. Ini bagaimana narasi Al-Quran terhadap Torah. Di dalam saya bacakan. Ini Bang Yosef saya bacakan. Dan kami iringkan jejak mereka dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya, Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ini Al-Quran bilang loh. Bagaimana mungkin Tuhan berfirman di zamannya Musa dan zaman Isa, firman Tuhan menjadi kecelakaan bagi umatnya? No. Oke. Bagaimana dalam kitab Roma? Galatia pasal 3 ayat 13. Yesus mati menanggung kutuk hukum. Hukum Taurat. Berarti hukum Torah kutukan bukan? Kutuk. Make sense tidak? Ya. Bagaimana Tuhan kasih Torah kemudian Ya. jadi kutukan buat Oh. manusia? Benar-benar. Tuhan kasih hukum, Tapi hukum yang tidak mampu dibatalkan. dilakukan manusia dan itu menjadi kutukan bagi manusia. Apakah Tuhan seperti itu? Tidak masuk Silakan, akal. silakan terima kenyataan kalau memang. Tapi bagaimana dalam Islam? Oke. Taurat adalah petunjuk dan cahaya. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah, berikan Muhammad mereka keputusan dengan kitab mereka, itu Torah mereka. Berikannya Muhammad mereka orang Nasara, berikan mereka kalau mereka bertanya kepadamu tentang bagaimana cara hidup mereka, kembalikan mereka ke kitab mereka. Kembalikan kepada mereka kitabnya. Bukankah telah tertulis di kitabmu? Itu yang saya lakukan, Mas Joseph. Saya berbicara dengan teman-teman saya non muslim. Bukankah kalian percaya dengan perjanjian lama dan perjanjian baru?
Kenapa kalian tidak berpegang teguh kepada kitab kalian? Ya. Bagaimana di kitab kalian diajarkan Tuhan itu? Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Tidak ada yang mampu melihat Tuhan. Sekarang saya tanya, kenapa bertentangan dengan Tuhan yang bisa dilihat? Jadi siapa yang salah? Ketika saya mengatakan bahwa saya ini adalah saudari kalian yang ingin mengingatkan kalian tentang ajaran Yesus, di mana Yesus berkata, kehidupan kekal hanya mengenal satu-satunya Allah dan mengenal aku yang kalian utus. Kenapa kemudian utusan menjadi yang mengutus? Ya. Saya hanya mengingatkan kalian, di kitab kalian tertulis kata Yesus, Dia yang mengutus aku. Suaranya kalian tidak bisa dengar, Dia pun tidak bisa kalian lihat. Tidak ada yang mampu melihat Dia bisa hidup. Kenapa kemudian Tuhan bisa dilihat, kemudian Tuhan yang mati? Di perjanjian lama orang lihat Tuhan, Tuhan mati. Betul. Di perjanjian baru Tuhan dilihat, Tuhan yang mati. Make sense tidak? Enggak. Kenapa? Clear? Oke. Bagaimana kalau saya mau tanya tentang 100% manusia, 100% Allah itu gimana menurut lo? Jadi hypostasis union itu adalah konsep yang tidak pernah diajarkan Yesus. Ini adalah konsep yang muncul oleh bapak-bapak gereja kemudian. Kita tahu ya, istilah homoousios, hypostasis union, kenosis adalah istilah yang menurut bapak-bapak gereja diambil dari Bible itu sendiri. 100% human, 100% God itu konsep yang datang kemudian non produk Alkitabiah, bukan produk Alkitabiah. Saya bisa berdebat dengan siapapun, tunjukkan kepada saya data 100% human, 100% God itu di mana tertulis? Di mana tertulis? Nggak ada. Itu konsep yang muncul belakangan. Ya. Siapa yang ngajarin? Apa korelasi yang ngajarin itu dengan Yesus? Nothing. Tahun berapa itu muncul istilah itu? Apakah Yesus mengenal hypostasis union? No, itu konsep. Dan konsep adalah produk pikir manusia. Menurut Bang Joseph saya tanya, kalau produk Alkitabiah ada cerita tentang perang naga di surga, itu tidak make sense. Kita boleh lah oke, ini adalah wahyu, kita nggak bisa pikirkan. Sama seperti Isra Mi'rajnya Rasulullah, itu tidak make sense. Kita nggak bisa make sense kan itu. Tapi kalau seandainya produk konsep, produk otak tidak bisa dipahami oleh otak, gimana itu ceritanya? Nggak masuk akal. Kita kan ada jawab sendiri Bang Joseph. Nggak masuk akal. Agak dikerasin dikit suaranya. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal, jadi konsep itu nggak masuk akal ya? Tapi ada yang bilang bahwa iman harus melampaui akal. Itu bagaimana? Nah, Benar, saya jawab. betul. Kalau Anda bicara tentang salah seorang filsuf yang sangat terkenal, Santo Aquinas, Ya. dia mengatakan bahwa akal itu memperkuat iman. Kalau iman melampaui akal, ya sudah, ini modelnya imani. Kenapa nggak tuhankan saya? Tuhankan saya dong. Percayalah kalau saya istrinya Yesus. Ya. Enggak. Ya. Anda harus imani dong. Kenapa harus pakai akal? Karena nggak ada buktinya. Bukankah perintahnya Yesus? Cintailah, kasihilah Allah segenap akal. Budimu dengan segera takut. Clear, saya sudah menjawab dan saya mengeluarkan kata siapa? Yesus. Ya saya ini sangat mencintai Yesus. Saya menghormati Bible. Tapi saya menjadikan Bible adalah referensi komprehensif di mana saya tidak menjadikan Bible sebagai sandaran keimanan dan kebenaran. Tapi saya mengkaji Bible. Kalau ajarannya Bible itu sesuai dengan, ingat ya, kebenaran itu adanya kesesuaian antara klaim dengan realitas. Kalau abang biasa bilang, Uni, saya ini direktur PT. Oke. Mana buktinya? Oh, ini data-datanya saya. Itu baru kebenaran. Kalau saya bilang, Bang Joseph, saya istrinya Yesus. Mana buktinya? Saya nggak bisa buktikan. Nonsense. Bullshit itu namanya, ya. Jadi begitu. Nah, Tuhan itu kita akal, kasih kita hati. Dua hal inilah yang membedakan kita dengan hewan. Walaupun sebenarnya kan manusia ini kan hewan yang berpikir ya. Betul. Tapi dengan akal ini mungkin tidak kebenaran itu tertolak oleh akal dan hati. Nggak mungkin. Tuhan loh ngasih kita dua instrumen ini, tiba-tiba ketika kebenaran tertolak oleh akal dan tertolak oleh hati. Hati nurani mana yang menerima ketika cinta kasih itu dibuktikan dengan kematian, dengan keji seseorang yang benar dan tidak bersalah, mati dengan cara keji dan terhina. Bagaimana ini caranya, logikanya ini? Abang kalau misalnya pacaran sama saya minta bukti cintai saya bang, mana buktinya? Abang kirim kepada saya mayat bayi-bayi dipotong-potong gitu sebagai bukti cinta, masuk akal nggak? Apa simbol cinta kita bang? Sajam. Simbol kasih Kristen salib. You know what salib? Tempat matinya orang dengan sangat keji. Minimal coklat bang, coklat simbol cinta kita gitu loh, boneka gitu kan, bunga-bunga gitu kan.
Ini salib coy. Nah ini hati nurani ya, bicara hati nurani. Bagaimana dengan make sense dari otak tadi? Ketika Tuhan yang maha kuasa, masih bisakah dikatakan maha kuasa ketika dia tidak berkuasa? Bang, ini logika saya tuh lagi diobok-obok. Saya ini tidak akan membiarkan peradaban rusak gitu loh. Bisa tidak gelas ini dikatakan piring? Kenapa nggak bisa? Karena kesepakatan bersama itu gelas. Lalu kenapa manusia dikatakan Tuhan? Karena kesepakatan bersama oleh Bapak Bakti adalah Jawab sendiri. Kesepakatan apa, Pak? kesepakatan bersama kalau kita menyatakan bahwa ini gelas adalah gelas gitu. Tapi kalau kesepakatan kita berbeda tidak akan bertemu bahwa ini adalah gelas. Jadi kalau kesepakatan suatu negara bahwa ini adalah istilahnya maaf kata Tuhan, Keyakinan berdasarkan konsensus. konsensus Kenapa ada kesepakatan Doktrin nggak itu? bisa disebut doktrin. Doktrin. Karena kebenaran itu tidak berdasarkan konsensus. Jadi dalam ranah logical fallacy ada salah satu istilah logical fallacy di mana kebenaran itu kalau orang bilang saya adalah istri Tuhan, maka orang sepakati semua istri Tuhan. No, Islam tidak begitu. Makanya dalam Al-Qur'an itu Al-Qur'an kasih standar. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislih. Kalau kau ragu dengan apa yang diturunkan kepada ini manusia ini, abdi Allah ini yaitu Muhammad, kau buat semisalnya. Kau bawa dukun-dukunmu, kau bawa jin-jinmu dari luar negeri, dari luar alam, dari planet manapun, kau bawa sudah. Buatlah semisal Al-Qur'an ini. Loh, kenapa tidak mampu ditiru? Bukankah ini buatan manusia? Buatan manusia mana yang tidak bisa ditiru? Buatan Tuhan tak ada yang bisa tiru. Yes? Ah? Ya, teman-teman doain kaki saya sembuh. Tap-tap layar. Ya intinya begitu teman-teman ya. Jadi Ini kebetulan Uni lagi sakit. Ini semalam dia jatuh, kakinya patah, kaki Uniripa. Ya, doain aja teman-teman. Buat yang ingin bantu silakan cek ke Uniripa aja ya, atau di sini nggak apa-apa teman-teman. Ini kaki Uniripa nih. Ini semalam saya bawa ke ahli patah tulang. Ya teman-teman doain aja ya. Kita lanjut aja ke diskusi antara Uniripa sama Pak Yosep. Bentar, Pak Yosep ini dari Kristen awalnya, dia pindah ke Buddhis, sekarang dia di Buddhis dan insya Allah lagi memperdalam keislaman ya Pak. Mencari ilmu saja, menambah ilmu saja Nama gitu. Ibu. Kita doain aja ya teman-teman. dan kita arahkan beliau. Iya. Ini kakak dulu sini. Ini Ustadz saya nih, ini Roh Kudus. Ustaz Romi di sini dong. Di sini Ustaz Romi. Dia nih Ustadz sini dulu. Nah beliau ini Ustadz. Memang tampilan beliau nggak kayak Ustadz memang, tapi beliau Ustadz. Ya jadi, nah ini kakak saya ini beliau punya kredibilitas untuk menjelaskan agama Islam karena memang beliau mondok. Kalau saya kan mundik saya. Jadi dalam perspektif perbandingan kedua agama, kita boleh jabarkan dari komprehensif, data-data komprehensif. Tapi bagaimana dengan Islam? Islam itu sendiri begini, ada klaim dari Islam bahwa pernyataan dalam Islam itu bahwa kita harus percaya sesuatu yang goib. Goib itu bukan cuman orang beriman bang, tapi juga saintis. Buktinya saintis percaya goib. Ada zat yang telah diselidiki, atom inti atom sampai ke bawah itu akan ada nanti di mana tidak ditemukan lagi nama apa yang diberikan kepada ruang kosong di antara satu atom inti atom dengan yang lain. Itu goib. Kita bicara goib. Artinya kita secara saintis pun percaya sesuatu yang goib. Nah, masalahnya adalah kita bicara sesuatu yang ilmiah. Nah, Islam sendiri punya beberapa klaim tentang ketauhidan, tentang bagaimana cara memahami Allah. Nah, saya kasih sama Kak Romi aja. Kita jelaskan hukum-hukum Islam, bagaimana memahami esensi ketuhanan usuluddin kepada Al-Mukarram Dedi saya. Dedi rohani saya, Kak Romi nih. Mungkin Bang Yosef bisa berbagi pengetahuan dengan beliau biar kasih advice karena beliau cari-cari ilmu tentang Islam. Oke, sebenarnya Islam itu secara konsep dasarnya yang bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh orang-orang yang belum belajar sama sekali atau orang yang sudah sangat mengerti. Islam itu kan agama dengan konsep 3 pilar gitu loh. Yang pertama adalah akidah. Akidah itu adalah kita mengetahui bahwa Allah itu satu. Ya kan? Allah itu satu, Allah itu tidak beranak, Allah tidak diperanakan, Allah tidak bisa dimisalkan dengan apapun. Allah tidak menyerupai makhluk dan Allah tidak akan pernah bisa, tidak akan mau gitu loh, bukan tidak akan pernah bisa, tidak akan mau menyerupai apapun yang paling berkuasa di ciptaannya. Itu yang pertama. Ini konsep namanya konsep akidah.
ya kan? Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'min. Ini ya. Oh ya di sini ya. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu war-rahmanur rahim. Dan Tuhanmu itu adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal. La ilaha illahu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu war-rahmanur rahim. Dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terus yang kita bilang konsep akidah yang mana itu tidak bisa diotak-atik. Artinya Allah yang satu yang mutlak. Dalam surat Al-Ikhlas yang sudah kita ketahui, qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah ini katakanlah wahai Muhammad, qul huwallahu ahad, dialah Allah yang satu. Allahu somad, Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Terus ada lagi dalil yang mengatakan laisa kamislihi syai'un. Nah, kalau kita berbicara dari segi komparasi keyakinan penganut agama-agama lain, kenapa Allah di dalam agama Islam Allah itu tidak bisa disamakan dengan sesuatu. Perumpamaan seperti ini. Kalau kita menganggap seseorang dia seorang rasul atau nabi, dia punya kekuasaan, dia punya mukjizat yang tidak dimiliki oleh semua orang, lantas dia dikultuskan sebagai Tuhan. Kenapa umat manusia saat ini tidak menuhankan Muhammad saja? Karena Muhammad lebih banyak mukjizatnya daripada nabi-nabi lain. Logikanya seperti itu kan? Kalau Tuhan punya kekuasaan ingin menjadikan dirinya sebagai sesuatu yang paling berkuasa atau sesuatu dirinya yang lemah. Misalnya dia menjadi seorang manusia ya, gitu ya. Kita bukan menyindir pemahaman agama lain, menjadi manusia. Manusia ini hakikatnya adalah makhluk yang lemah. Lantas kalau misalnya manusia itu berak, kalau misalnya manusia itu sakit, apakah masuk akal jika dia dikatakan seorang Tuhan? Kan tidak. Ya kan? Itu pertama ya, itu konsep akidah yang dasar. Yang kedua, konsep syariat. Islam ini adalah agama yang kompleks. Kompleks itu seperti bahwa di dalam Islam itu kita punya aturan dari mulai kita bangun, dari mulai kita mandi, dari mulai kita makan sampai kita tidur. Konsep dalam Islam gitu loh. Konsep syariat ini, hukum-hukum yang mengatur kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga yang paling penting adalah konsep muamalah. Konsep muamalah ini jika seseorang itu sudah beriman kepada Allah, ya kan? Dia beriman kepada Allah, dia menjalankan hukum syariat, ya kan? Tidak terlepas ini yang ketiga. Elemen yang ketiga ini adalah konsep hubungan sosial. Jadi artinya gini, sebagai makhluk yang beriman, manusia yang beriman, hamba yang beriman, tidaklah lengkap keimanannya, tidak sempurna keimanannya kalau dia tidak menjalankan elemen yang ketiga. Hubungan sosial yang harus dia bina, hubungan baik yang harus dia bina kepada semua makhluk, bukan hanya manusia saja, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan. Ya, itu yang paling penting ya. Jadi ini Masya Allah nih dari Kak Romi ya. Islam itu mengatur bukan hanya manusia dengan manusia saja, no. Tapi juga manusia dengan alam. Itu kenapa Rasul itu rahmatan lil alamin. Ya. Kami dalam konteks berperang saja diajarkan bagaimana treatment kepada lingkungan. Kami tidak boleh potong kurma sembarangan, kami tidak boleh aniaya hewan sembarangan. Even hewan yang kami makan pun kami diajarkan cara memotong lehernya. Bayangkan Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Lalu bagaimana dengan bahkan Allah mengumpamakan seekor nyamuk pun Allah mention dalam Al-Qur'an. Artinya tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan, Bang. Nah, lalu pertanyaan saya kepada teman-teman Kristiani yang ada dimanapun kalian menonton. Yesus datang hanya menjelma menjadi manusia. Kenapa dia tidak menjelma menjadi malaikat untuk menyelamatkan malaikat yang berontak, tapi mencampakkan malaikat ke dalam gua-gua gelap dan menghukum mereka? Apakah manusia lebih dicintai dari malaikat? Lalu kalau memang seperti itu, kenapa malaikat diciptakan? Apakah malaikat diciptakan hanya untuk mengisi neraka yang berontak ini? Jadi ada ketimpangan di sini. Kalau kami berbicara Tuhan itu ketika dia menciptakan semut, maka dia bertanggung jawab terhadap semut itu. Makan semut pun akan dia jamin. Bahkan Allah katakan, semut di tempat gelap di atas batu hitam pun Allah naungi. Ini konsep Islam yang rahmatan lil alamin. Karena Tuhan berbicara tentang konteks alam. Allah mention matahari, Allah demi masa, demi matahari, demi semua Allah ciptakan itu dibuat oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Masa Tuhan ciptakan sesuatu sia-sia? Kotoran pun tidak sia-sia, Bang. Yes. Jadi kalau kita bicara inilah konsep dalam Islam luasnya.
apa yang disampaikan Kak Romi tadi, kami dari kecil diajarkan bagaimana hidup sesuai parameter keinginan Tuhan. Gini loh, kalian kalau hidup itu aturannya begini. Siapa yang mencontohkan? Ini loh manusianya yang menjadi suri tauladan kalian. Siapa namanya? Inilah Muhammad ibnu Abdullah yang menjadi manusia seluruh alam. Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tuh. Sesungguhnya ya kan, Dalilnya ada bang. ada pada kalian itu sebuah sosok contoh yang paling baik, suri tauladan yang baik. Itu siapa? Itu Rasulullah. Makanya baginda Rasulullah waktu pertama kali diutus oleh Allah, ya kan, untuk mensyiarkan Islam. Apa yang beliau katakan? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini. Sebenarnya gini ya, Islam itu sebuah agama supaya menjadi tuntunan kita untuk mengenal Tuhan kita. Itu yang pertama. Tapi sebenarnya esensi dari kesempurnaan Islam itu sendiri adalah, kata Rasulullah begini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kita olah kata akhlak. Akhlak itu berasal dari kata bahasa Arab, kholako yakhluku. Kita ini makhluk. Allah khalik. Jadinya akhlak. Akhlak itu adalah sebaik-baik ciptaan. Jadi tujuan Islam itu datang, disiarkan Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad untuk menyempurnakan tindak, tanduk, laku, perilaku manusia. Itu yang paling penting. Ya. Makanya dalam Islam tadi yang 3 pilar tadi yang saya sebutin itu kait mengait dan tidak boleh dipisahkan adalah akidah, syariah, Goalnya akhlak muamalah. Ya, goalnya di akhlak. Jadi esensi dari kesempurnaan perfectnya Islam adalah seseorang menjadi manusia yang sempurna dengan akhlaknya. Dan akhlak ini sudah disampaikan tadi sama saya dan Kak Romi. Akhlak ini bukan hanya bagaimana kamu dengan Tuhanmu, tapi bukan juga bagaimana hanya kamu dengan manusia lain juga. No, tapi bagaimana kamu dengan seluruh alam. Interaksi dengan seluruh alam. Bagaimana perlakuan kamu terhadap hewan ternakmu. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang mengurung hewan ternaknya, tidak memberi makannya, itu pun dosanya luar biasa bang. Kamu kepada hewan ternakmu saja diajarkan dalam Islam loh. Kamu kepada hewan yang kamu mau makan saja diajarkan bagaimana perlakuannya. Kamu even mau menyembelih itu hewan pun kamu diajarkan loh. Tutorialnya kamu diajarkan. Nah sekarang menurut abang, karya ilmiah mana yang membantah bahwa metode penyembelihan hewan ternak itu salah berdasarkan konsep rasa sakit? Saya pernah membaca itu, saya pernah mendapatkan literatur membunuh hewan dengan cara dipukul. Penyiksaan hewan itu dalam Islam itu sangat luar biasa, seburuk-buruknya akhlak. Makanya dalam Islam kenapa orang itu berpahala membanting cicak sekali mati? Ini bukan masalah cicaknya harus dibunuh, no. Tapi bagaimana kamu mematikan sebuah hewan itu tidak menjadi asbab dia menderita. Itu sebenarnya dalil yang menjadi syubhat selama ini oleh teman Kristen. No. Ya, silakan mungkin kalau Pak Joseph mau menanggapi. Bertanya tentang Islam. Ya, silakan Pak Yosef. Kalau tadi tentang cicak, kenapa cicak harus dibunuh ya? Boleh tahu nggak? Ini mau saya jawab lebih dalam lagi. Cicak. Ya, tapi kalau ini hikmah dari cicak ini bang, saya bicara tentang apakah hanya cicak. Sebenarnya no. Kalau bicara kecoa, abang kalau ada kecoa di rumah abang buang apa? Abang bunuh apa abang pelihara? Yes, yang namanya hama itu kita punya hak prerogatif untuk membuangnya. Bukan berarti mereka tidak bermanfaat. Nah, cicak yang menjadi nilai pahalanya bang, cara membunuhnya bang. Kenapa kita banyak bang cicak itu dijadikan olok-olokan sama manusia karena ekornya bisa dicopot. Kemudian itu akan menjadi manusia ini kita tidak boleh psikopat bang. Kita tidak boleh melakukan, ada orang yang menikmati kesakitan hewan lain bang. Maka diberikanlah ganjaran pahala kalau kau membunuhnya dengan cara baik. Apa? Sekali banting mati. Itunya yang menjadi akhlak itu. Ketika kau mentreatment hewan bahkan kecoa pun, semut tidak boleh dibakar bang. Islam ajarkan itu. Kami tidak boleh menumpahkan air panas ke dalam lubang semut. Penderitaan semut pun difikirkan dalam Islam. Ini mohon maaf, Gitu. ini banyak yang nanya Pak Yosef ini siapa? Oh, Salah satu sahabat kita. salah satu sahabat kita yang berbeda keyakinan yang pernah masuk dalam ranah diskusi juga dengan akun bernama Joseph. Beliau awalnya itu memang agak memiliki kritisan terhadap ajaran beliau sebagai Kristen. Beliau memiliki saudara pendeta 4 orang pendeta saudaranya. Pendetanya 4 ya, dan dari Kristen. dia Kristen. Kemudian karena beliau sudah mulai meragukan kekristenan, beliau berpindah ke Buddhis. Karena teman-teman tahu ya, orang-orang seperti beliau ini kan kalau mau masuk agama jangan Islam deh gitu. Kesulitan itulah yang membuat beliau untuk tidak memilih Islam terlebih dahulu. Hanya saja berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan beliau mendapatkan hidayah dari Allah.
mungkin bukan wasilah saya, mungkin bukan wasilah dari Kak Romi, mungkin bukan wasilah dari Bang Zuma, tapi wasilah dari orang lain yang suatu saat beliau temui. Kita tidak pernah tahu. Yang penting kita doakan beliau, semoga mendapatkan hidayah dari Allah, dan mungkin beliau sendiri yang menceritakan. Ya, mungkin nanti kita lanjutin lagi ya, udah jam segini mungkin. Oh, iya, Kasihan juga. iya. Tapi terima kasih. Makasih banyak ya. Enggak, no, saya yang terima kasih. Ini saya ceritain nih beliau Ya. ya. Masya Allah beliau ini ya. Tadinya saya mau ini aja kan, Iya, saya mau ini saya kasih tahu dikit. cepat sembuh ya Umi. Jadi beliau terjebak. Beliau tuh cuman pengen lihat saya karena saya ada di sini. Qadarullah saya, ya beliau ingin bertemu, beliau DM sama saya, Uni saya pengen bertemu, ingat nggak dengan saya Joseph? Saya kan memang orang yang kalau daya ingat kalau bertemu dengan orang tuh kan nggak terlalu ini ya. Maksudnya oke, saya pernah bertemu dengan siapa aja karena di Komal. Saya pun juga pernah dengar. Iya, nama akunnya Joseph. Ya, dan beliau hanya ingin sekedar bersilaturahim, bukan untuk berdiskusi teman-teman, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah arahkan hati beliau, kolbu beliau yang ada di tangan Allah itu untuk mendapatkan hidayah, diselamatkan menuju jannah Allah. Terima kasih buat Bang Joseph. Salam buat Mama, bilang Uni Rifa meminta maaf atas lisannya yang mungkin menyakiti Mama. Mama beliau nonton saya. Mama beliau nonton saya dengan Elia. Tapi yang jelas satu pesan yang harus Ya, saya sampaikan. ya, sampaikan pesan dulu. Ada dua pesan yang bakal saya sampaikan kepada. Tapi saya sedikit. Ini ada yang nanya, Bang Gibril, yang nggak mau kurban kah, yang nggak mau apa? Pak Yosef yang nggak mau masuk Islam itu karena kurban. Betul. Iya. Karena kurban. Karena beberapa ganjalan di kurban Islam saya belum bisa terima begitu. Kenapa Pak? Karena Kenapa nggak mau menerima kurban Pak? karena mungkin di Buddhis itu untuk hewan itu sangat diharamkan untuk dibunuh gitu. Apapun itu, walaupun nyamuk sekecil nyamuk pun kita dilarang untuk membunuh, berusaha untuk Nanti kita bahas itu. gitu. Jadi untuk tidak mengorbankan hewan lebih Naik aja di sini. Sekarang saya ada perlu ada Oh, ngantar iya. mama Ada juga, mama. ada Oh, mama, ada di mobil. Kenapa nggak diajak masuk? Ada kurang setuju. Oh iya, silakan. Ya gitu. Ini pesan penting yang akan saya sampaikan mengenai orang tua ya gitu ya. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an begini, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi kata Allah begini, perintah yang paling penting ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Hendaklah kamu jangan menyembah kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Perintah yang kedua kata Allah, wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Terlepas apapun keputusan kita suatu saat, kita mengambil yang menurut kita keputusan itu yang paling baik, hendaklah kita jangan bertentangan dengan kedua orang tua. Karena bakti kepada orang tua ini adalah perintah Allah. Ya kan? Misalnya nih, kita beda prinsip, beda keyakinan, beda pemahaman sama orang tua kita. Tetap kita harus berbakti kepada mereka. Itu yang paling penting itu. Pesan ini yang akan saya terus sampaikan kepada teman-teman bahwa orang tua itu adalah orang yang melahirkan kita di dunia, mereka sama kedudukannya, kata Allah. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah siapa yang harus saya hormati? Yang pertama kata Rasulullah, ibumu. Yang kedua kata Rasulullah, ibumu. Yang ketiga Rasulullah tetap berbicara ibumu. Yang keempat baru bapakmu. Nah makanya di sini disandingkan dalam satu kalimat, illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kepada Allah, menyembah Allah, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu saja sih pesan saya, itu yang paling penting ya. Saya secara khusus meminta ini ya, nanti sampaikan kata-kata kalau mamanya, ini kan diupload juga di YouTube, kalau mamahnya Bang Joseph nonton, buat bunda, siapa nama beliau? Bu Liana Herawati. Oke, boleh direkam juga mungkin saya sampaikan kepada beliau ya. Masya Allah beliau penonton saya yang ya saya tahu lah panas-panas dikit nggak apa-apa ya kan. Bu Liana Herawati. Ya. Halo, shalom tante. Halo, shalom tante. Halo. Shalom tante, perkenalkan saya Rifa. Halo. Ya, halo tante. Shalom. Ya, kenapa? Halo? Halo? Ya. Saya Rifa tante, saya mau mengucapkan banyak-banyak saya meminta maaf. Oke, mungkin dimatikan, mungkin. Oke, intinya saya minta maaf kepada beliau. Oke, tante sayang, salam kenal dari saya Rifa. Saya temannya Bang Joseph. Salam sayang buat tante, sehat selalu. Minta maaf kalau seandainya selama saya berdiskusi dengan teman-teman saya non muslim itu menjadi asbab tante sakit hati, tapi percayalah
Saya tidak memiliki kebencian personal terhadap teman-teman saya beragama Kristen. Saya mencintai saudara-saudara saya karena kita satu NKRI. I love you Tante, minta maaf. Semoga Tante sehat selalu, bahagia selalu. Bang Joseph diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Mungkin begitu Tante. Sama-sama. I love you Terima Tante. kasih. I love you so much. Ya, itu ibunya Bang Joseph. Beliau penonton aku. Dan beliau tuh anu banget sama aku. Enggak suka. Tuh, balikin gitu. Aku ngomong dulu sama netizen. Ya. Bawa dulu. Tapi mudah-mudahan saya secara personal tidak punya masalah. Deh. Ya Bang Joseph, sehat selalu pokoknya. Sama-sama, thank you so much. Thank you for your coming. Wah, keren banget. Kang Kian Santang. Mungkin gimana pertama kali kita diskusi offline dadakan dan tidak disangka-sangka, gimana menurut Anda Pak? Iya. Lebih enak diskusi offline? Lebih enak diskusi offline daripada diskusi online ya gitu ya. Karena kan di sini kan pesan lebih tersampaikan. Dan yang paling penting adalah dalam ranah debat lintas agama atau diskusi lintas agama ini jangan ada salah satu pihak yang merasa tersakiti. Kita menyampaikan kebenaran, bukan pembenaran gitu loh. Dan bahwa kebenaran ini adalah hakiki untuk kebaikan masing-masing. Dan cara kita berinteraksi dengan Tuhan kita gitu loh. Melalui apa? Melalui tuntunan syariat yang kita pelajari, melalui guru-guru yang kita dengarkan gitu loh. Jadi yang saya tekankan lagi sekali lagi, hadis yang saya sebutkan tadi, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak, berasal daripada khalaqa yakhluqu, hubungan korelasinya dengan Allah apa? Makhluk dan kholik. Jadi supaya kita mencapai ketaatan kita kepada Allah, kita memperbaiki akhlak kita. Abadah ya'budu, ibadah itu sebenarnya kata konsep bakunya gitu loh. Makna lebih luas daripada ibadah adalah kita tetap berbuat baik agar mencapai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Nah, terus ada satu lagi nih. Jangan saya tadi berpesan kepada saudara siapa tadi? Yosef, bahwa yang namanya surga ini adalah hak prerogatifnya Allah. Bahkan mungkin banyak juga orang-orang muslim yang nantinya suatu saat ya, ketika dihisab mereka banyak yang memasuki nerakanya Allah. Kenapa? Rasulullah bilang, selalu saya tekankan kepada teman-teman, la yadkhulu ahadum minkum amalul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana, kata Rasulullah. Tidak ada satupun dari kalian ya kan amal baiknya itu bisa menggiring mereka masuk surga. Enggak juga menjauhkan mereka dari api neraka. Rasulullah bilang wala ana. Tidak pun demikian dengan aku. Rasulullah enggak pede gitu loh masuk surga. Enggak menyatakan diri, oh saya ahli surga, enggak sombong gitu loh. Dan diakhiri kata Rasulullah, illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmatnya Allah. Nah, rahmat ini apa sih sebenarnya? Rahmat itu setiap tindak tanduk tindakan yang kita lakukan itu berdasarkan keikhlasan. Itu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi sebelum kita berbuat sesuatu ada tuntunan, ya kan? Ada tuntunan. Ya. Ya, setiap kita berbuat sesuatu landaskan karena Allah, berbuat baik karena Allah, lillahi ta'ala. Ya kan, itulah yang menuntun kita masuk surga. Nah, terus ada lagi nih, ketika orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, apakah mereka akan masuk surga? Apakah mereka akan mendapatkan balasan dari amal perbuatan baik mereka? Iya. Tapi belum tentu dijamin, tapi tidak dijamin masuk surga. Tapi kalau dibalas kebaikan ke mereka itu iya. Itu dipastikan Allah dalam ayat Al-Qur'an, wa qadimna ila ma amalu min amal wa ja'alnahu haba'an mansura. Tapi perbuatan mereka akan sia-sia. Wa qadimna, kata Allah, dan kami balas perbuatan baik mereka, ya kan? Wa ja'alnahu haba'an mansura. Jadi baik orang Islam, baik orang non-Islam gitu loh. Ketika mereka berbuat baik di dunia, ini muamalah ya, ini tentang muamalah. Ketika mereka berbuat baik di dunia, Allah balas enggak? Allah balas walaupun mereka tidak beriman. Nah, dilanjutkan ada ayat lagi, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannatin tajri min tahlihal anhar. Jadi beruntunglah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan berbuat amal baik, amal soleh, ya kan? Sesungguhnya Allah telah siapkan bagi mereka surga yang mengalir air sungai di bawahnya. Masya Allah. Islam itu konsepnya sangat-sangat realistis. Agama Islam itu konsepnya sangat realistis, make sense dan logik sekali dan bisa dijelaskan.
satu hal ya, diskusi secara offline ini pertama vibe-nya itu beda teman-teman ya. Kita tuh tidak ada tendensiusnya karena kita bertemu langsung dengan orangnya. Dan ketika kita berdiskusi dengan teman-teman kita secara offline ini, kita lebih respect ya kan Kak, lebih respect karena kita tuh tahu orangnya gitu, nggak anonim, nggak akun anonim, dan tidak akan ada penghujatan di antara kita gitu. So aku lebih ingin sebenarnya kalau kita diskusi-diskusi gini tuh langsung kita offline ketemu ya kan Kak. Ini Nah. pesan lebih tersampaikan sih. Ya. Iya betul, ini Kak Romi, nah tuh buka kacamata tuh. Bang Jibril bilang, mana itu Kak Romi katanya. Salam kenal Bang Jibril. Ya gitu. Nah jadi intinya Salam kenal, assalamualaikum. Assalamualaikum kata salam kenal Bang Jibril kata Kak Romi. Nah, jadi artinya teman-teman kita terapkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya. Kita terapkan untuk berdakwah itu dengan cara hikmah dan itu akan ada dalil yang ketika Dilanjutkan Uni. Ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. ya dan berdebatlah dengan cara yang ahsan. Dan juga kalau kita bicara tentang bagaimana Rasulullah diperintahkan oleh Allah, kalau seandainya kamu bersikap keras tentulah mereka akan meninggalkan agama Islam ini. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam yang diperintahkan menuju Firaun untuk berbicara dengan cara baik, dengan cara lemah lembut. Nah, memang kita bukan nabi, kita adalah manusia yang ke-trigger, kita banyak salah. Ketika kita berdiskusi dan kita seperti saya, contohnya saya ke-trigger ketika menghadapi penghujat dan saya berubah menjadi kuntilanak yang tercabut pakunya, itu adalah sisi kemanusiaan saya. Nah, tetapi tetap saya struggle sekali untuk berusaha diskusi dengan cara yang bil hikmah. Saya berusaha untuk bil hikmah dan saya berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang sangat-sangat akademis. Tetapi kembali lagi, jangan memiliki ekspektasi lebih kepada saya. Saya bukan nabi. Saya juga manusia biasa yang moodnya juga turun naik ya Kak. Intinya teman-teman, Makanya saya butuh orang-orang ketika Uniripa berbicara, siapapun teman kita yang berbicara, jangan terlalu berlebihan mencintai seseorang. Ya. Wala tubazir tabziro. Jangan menyia-nyiakan, terlalu bersia-sia gitu loh. Jadi terlalu berlebihan gitu loh. Jadi kamu itu sekedarnya saja gitu, mencintai Uniripa, mencintai teman-teman kita yang lain. Artinya kamu belajar dari ilmunya saja, jangan terlalu mengagumi gitu. Tapi kalau yang lain mencintai di luar itu boleh? Mencintai boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau ada yang berlebihan mencintai aku nggak apa-apa? Iya, kecuali calon suami kamu Oh gitu. atau suami kamu gitu. Oke. Atau anak-anak kamu. Iya benar juga ya. Mereka orang-orang yang berhak mendapatkan cintanya kamu dan mereka berhak memberikan cinta itu kepada kamu. Ya betul ya, kita nggak bahas cinta-cintaan sekarang, kita cinta feel lah. Semuanya kita berusaha untuk udhuilah sabili rabbika bil hikmah. Sesuatu karena Allah saja. Ada lagunya Kak? Apa? Cintai aku. Jadi insya Allah netizen yang ada dimanapun berada, mudah-mudahan jalan-jalannya kita ini membawa hikmah buat orang lain, terselamatkan kembali ke fitrahnya sebagai seorang muslim dan muslimah, dan kesenangan kita menjadi asbab hidayah buat orang lain. Amin ya Kak. Ya walaupun aku harus patah kaki ya nggak apa-apa kali ya. Ini contoh khairunnas al-mu'minas nih. Ya, dia udah sakit nih, semalam udah mengerang-ngerang sampai di depan kita itu darahnya itu apa yang benjolannya itu turun naik. Tapi karena beliau ingat kata-kata Allah, khairunnas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Di sela-sela beliau sakit seperti ini sempat berdakwah. Masya Allah. Doain ya teman-teman, ini untuk spesial buat kaki aku. Jadi aku jatuh karena aku adalah penari latar, penari ular, penari tiang. Jadi aku jatuh tuh, bengkak tuh. Kaki aku, ada yang gemuk setidaknya dari tubuh aku. Itu kaki. Ya aku jatuh ya guys, ya doain ya mudah-mudahan aku. Dan aku nggak bisa pulang ke Klaten dulu, harus 2 minggu dulu di Jakarta karena aku harus ada kontrol 2 kali ke Jakarta. Dan aku standby di Jakarta dulu 2 minggu ini dan mudah-mudahan dimudahkan Allah lah. Masalah pecicilan itu udah bakat, bukan pecicilan sih sebenarnya, itu bakatnya aja gitu, bakat aku aja gitu. Amin, amin, mudah-mudahan cepat sembuh. Semoga Allah angkat penyakit aku dan semoga ini menjadi kafarat buat aku ya. Jadi penyakit dalam Islam itu ada manfaatnya. Menghapus dosa-dosa aku terlalu pecicilan, terlalu banyak tingkah. Mudah-mudahan dengan sakit yang aku rasakan ini Allah angkat penyakit, Allah lunturkan dosa-dosa aku. Dosa-dosa yang aku sengaja lakukan atau dosa-dosa yang tidak aku sengaja lakukan. Dan semoga ada hikmah dari kejatuhan aku ini, itu aja. Aku jatuh dari atas ini guys, biasalah. Karena aku suka manjat-manjat tembok. Itu aja. Ya.
Jangan lupa ya kata si Akang, karena kita mau pulang biar kita nggak hanya di Bandung, biar kita bisa pulang. Kata si Akang minta paus, kata Akang biar dia bisa pulang. Soalnya dia nggak ada ongkos mau pulang. Kalau nggak kita tinggal dia di Bandung. Minta maaf nih sama Julius, nggak mau lah sama Julius, minta maaf ih gara-gara Julius lah aku jatuh. Itu aja ya, mau ditutup nggak Kang? Kita tutup dulu, insya Allah nanti kalau ada beberapa orang lagi yang mau ketemu secara offline dan kita akan diskusi secara offline. Insya Allah di Jakarta juga nanti aku udah diskusi secara offline juga. Jangan lupa nanti malam aku diskusi dengan Nathan dan juga CP ya. Temanya transmisi kitab suci guys. Insya Allah kalau seandainya nanti ada yang bisa mendampingi aku, alhamdulillah. Kalau Bang Zuma bisa Bang Zuma, kalau tidak ada Bang Zuma ya siapapun lah nanti terserah. Yang jelas nanti temanya adalah transmisi kitab suci jam 8 malam bersama Nat dan juga CP. Di konten masing-masing kita PK aja nanti malam jam 8 insya Allah. Oke, aduh ngilu tak kaki aku. Kita tutup dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Ini bukan CP penghujat, tapi CP yang beda, CP yang satu lagi, pacarnya si Noni. Dadah semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu. Akang ini di